Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang ong ibu bumi bapak angkasa kakang kawa adi hari-hari papat kiblat limo pancer sedelut tua sedelut nom ki among nyai among ki danyang nyai danyang yang ada di bulan keramat ini putunipun sawan mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 rahayu. Kali ini kita berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah dengan tinggalan artefaktual yang sangat masif. Diduga lokasi ini dahulunya merupakan bangunan suci. Diduga sejak masa Medang, Kahuripan, era Kadiri, Singosari sampai berlanjut ke era Majapahit dan saat ini menjadi kompleks makam muslim ya. Dan saat ini kita ditemani oleh Kanjeng Ibu Ida Sekarkinase ya, dari Paseban Sekarkinase, Jolotundo ya, Bunda ya. Ya, rahayu semuanya. Nah, jadi, kali ini kita jalan-jalan keluar ya, iya, biar nggak bosan di Paseban terus. Jadi betul, kita akan mulai nanti mungkin ke depan juga kita akan ke beberapa situs lain, tapi tidak tiap hari sih. Kita atur jadwal yang ini ya Mas ya, yang betul, ini pas gitu ya. Dari situs Mbah Mendek yang ada betul. Di Kuto Girang ya? Desa Kuto Girang, Kecamatan Ngoroh, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ternyata memang nama Kuto Girang ini nama yang sangat menarik Bunda. Iya menarik. Kalau Bunda sendiri apa sih sebenarnya arti nama Kuto Girang ini Bunda? Di Kuto Girang ini ada beberapa situs sebenarnya betul, ya. Bunda. Yang ini adalah Mbah Mendek, terus situs yang satunya ada di tempat lain yang dulu pernah saya posting Mas Eka. Itu namanya aja Kuto ya. Kuto itu kota, Girang. Girang itu bahagia gitu. Iya, bahagia. Girang sekali bahagia atau senang. Iya, jadi betul, bisa jadi di masa lalu desa Kuto Girang ini adalah merupakan pusat dari hiburan gitu, pusat hiburan ya, gitu. Betul, jadi ada mungkin hiburan rakyat, ada taman wisata seperti situs yang satunya sana. Pokoknya daerah sini nih tempat orang berkumpul untuk berhappy-happy atau berbahagia di sini dengan berbagai macam hiburan. Di masa lalu, betul Bunda ya. Jika kita lihat ya di kompleks makam Mbah Mendek ini pemirsa, ternyata fragmen atau bahkan balok-balok batu bata kuno ini banyak sekali dan cukup di area yang cukup luas ya. Bahkan Bunda ketika warga menggali kebunnya itu juga struktur batu bata kuno itu cukup melimpah dan cukup banyak Bunda di area ini. Jadi kalau kita lihat ini kan sepertinya candi gitu ya Mas ya. Batu batanya itu menunjukkan batu candi karena besar-besar gitu. Lebih tepatnya memang pada masa era kerajaan-kerajaan dahulu di sini diduga ada semacam bangunan suci ya Bunda ya, tempat pemujaan. Tempat pemujaan gitu, termasuk asrama para pertapa atau juga biasanya Mandala Kadewa Guruan. Satu kompleks dengan situs pemujaan biasanya Bunda. Oh gitu ya. Makanya ya sambil jalan kita lihat batu batanya yuk. Batu batanya bahkan yang masih utuh itu banyak sekali Bunda, dan ukurannya itu sangat bervariasi. Nah coba Mas Ega, kalau dilihat ini kan yang batu bata tebel ini. Iya Bunda, ini tebel kan? Tebel sekali. Tebel ini ketebalannya. Nah ini perbedaannya dengan yang tipis ini ya Bunda. Nah, ini yang tipis. Nah, ayo coba. Ini ada dua batu bata, yaitu ini yang tebal dan ini yang tipis. Jadi ini sepertinya memang tumpang tindih dari masa era kerajaan Medang Kamulan, Medang Kahuripan, kemudian sampai ke Majapahit ya. Mas Ika bisa dijelaskan detailnya Mas? Jadi pemirsa, batu bata kuno itu ya ada namanya kajian batu bata kuno. Jadi batu bata kuno era abad ke-10 pemirsa, masa Empu Sindok, masa Kahuripan, masa Raja Airlangga itu ketebalannya sekitar 8 sampai 10 cm. Dan itu biasanya itu seragam Bunda ya, seragam itu pada masa era-era tertentu atau bangunan-bangunan yang dibangun pada masa Empu Sindok misalnya
di Trowulan itu ada iya. baru penemuan yaitu situs Gemekan. Nah, itu masa Empu Sindok ada prasastinya, prasasti Gemekan atau prasasti Masahar, karena di dalamnya itu dijelaskan bahwasanya tanah Masahar. Nah, gitu. Kemudian ada Sri Gading di Malang, itu masa Empu Sindok. Ketebalannya sekitar 8 sampai 10 cm, lebarnya sekitar 22 cm. Bunda, dan panjangnya sekitar 32 cm. Itu standarnya Medang Kamulan sampai masa Kahuripan. Sedangkan era kerajaan Majapahit pemirsa ya, maupun Singosari, ini ternyata ketebalannya pada masa Majapahit itu sekitar 3 sampai 4 cm. Setengahnya ya Mas? Iya, setengahnya. Mungkin karena proses pembakarannya lebih efisien gitu Bunda kan ya. Coba bisa dilihatin lebih dekat kamera, bisa Mas. lihat dekat dengan kamera. Jadi seperti ini pemirsa. Jadi ini diduga masa Empu Sindok, masa Raja Airlangga Kahuripan, dan ini masa Singosari maupun masa Majapahit. Artinya kompleks yang sangat luar biasa sekali di kompleks makam Mbah Mende ini diduga semacam ada bangunan suci ataupun candi gitu ya, yang itu kemudian dilestarikan terus dari masa ke masa, atau mungkin juga penambahan renovasi. Ya, betul. Jadi bisa saja penambahan gapura atau pagar keliling. Ya gitu, mungkin Bunda. kan karena aus kemakan waktu atau mungkin betul. bencana alam ya. Jadi ada yang roboh, ada yang apa namanya rusak gitu. Jadi di masa kerajaan selanjutnya itu direnovasi lah kalau zaman sekarang ya, atau restorasi. Basa Jawane kan kae candine mbahmu lho. Dan Banono benar. Gitu. Atau penambahan asrama atau penambahan bangunan-bangunan yang lainnya. Kalau dari segi warnanya gimana Mas untuk membedakan antara jadi Medang Kamulan dan Medang Kahuripan dengan Majapahit? Kalau warna ini karena tidak bisa menjadi patokan ya? Karena warna ini tergantung proses pembakaran. Oh, gitu ya. Ada yang pembakarannya lama sampai merah merona, ada yang pembakarannya mungkin sekedar yang penting merah dan kuat. Jadi lama pembakaran juga menjadi apa namanya menjadi kualitas ataupun jenis warnanya. Termasuk bahan. Ada yang dicampur dengan pasir, ada yang dicampur dengan kapur gitu Bunda. Dulu juga ada campuran-campuran pada masa batu bata era kerajaan Majapahit itu Bunda. Ada campuran pasir. Kalau warnanya begini, oranye gini nih pembakarannya tua atau hanya sebentar itu? Ini kelihatannya ini tidak terlalu Bunda ya, standar gitu ya, standar tidak terlalu tua dalam pembakarannya, karena pembakaran terlalu tua itu juga nanti merahnya terlalu merah dan sampai pernah ada yang bagian menghitam. Jadi ada yang seperti meleleh gitu Bunda. Itu karena pembakarannya terlalu panas. Ya, terlalu panas atau terlalu lama. Iya Bunda. Jadi coba Pak di spill ke area sana gitu Pak, biar terlihat nampak batu batanya. Jadi batu batanya cukup banyak Bunda ya. Bahkan juga masih banyak yang utuh. Ini dominan batu bata. Iya, dominan batu bata. Ini karena memang area ini ada yang besar ya, yang panjangnya bisa kita lihat 32 cm ya. Nah, ini bisa untuk mengetahui panjangnya, lebarnya juga bisa dilihat sekitar lah. Ini juga ini ada ornamen ya Mas. Oh iya, ini ada guratan-guratan seperti ini ya Bunda ya. Nah ini untuk menandai percetakan saja. Jadi penghitungan. Jadi ini sudah berapa ratus, dikasih tanda gitu loh Bunda. Gitu. Jadi bukan ornamen apa itu kan bukan, ada ya. Iya, bukan ornamen magi sakral, melainkan jadi tanda untuk penghitungan pada percetakan batu bata masa kuno. Nah, jadi ini banyak dipakai untuk apa patok itu apa bahasanya? Nisan atau maesan. Ini Pak, coba nisan Pak. atau maesan. Nah, ini juga batu bata kuno. Ini batu bata kuno, cuma kiri sama kanannya itu dipotong atau dipangkas. Dipangkas. Nah, seperti itu. Dan di sana masih yang utuh-utuh juga banyak Bunda, yang di sana coba Bunda ya. Nah, ini luar biasa pemirsa ya. Jadi ini kelihatan struktur yang masih terpendam itu di dalam tanah itu kelihatannya cukup banyak ya. Jenengan ke sana, jadi tetap menghadap ke timur ya. Nah ini kelihatannya nisan yang masih utuh Bunda ya. Nah ini batu batanya jenis batu bata
yang memang sekali lagi ini semacam bangunan suci yang berkesinambungan. Kayak ini ada potongannya, ini mungkin dia bagian pengunci gitu ya. Oh iya Bunda, oh iya Bunda, ini potongannya ini kelihatan asli. Nah, ini mungkin semacam pojokan atau ya untuk mengunci. Nah, untuk mengunci. Dan ini era kerajaan Majapahit Bunda ini. Tidak pakai semen. Oh ini Iya. iya era Majapahit. Era Majapahit, ketebalannya sekitar 4 cm pemirsa, dan memang bangunan tembok pada masa lalu itu tidak memakai semen. Nah, ada yang berteori pakai putih telur, ada yang pakai beras ketan, gitu ya. Telur terus pitih sepiro. Lah ya banyak Bunda ya. Oh, kayak gitu ya. Ada yang pakai beras ketan dan ada yang sistem kosot. Jadi antara batu bata yang satu dengan batu yang lain dikosotkan sehingga muncul semacam bubur batu bata itu yang bisa menjadi perekat antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Nah. Terus gini Mas Ega, kita kan melihat ya selama perjalanan dari lama dulu itu, betul. Kita lihat di Mojokerto itu banyak sekali, hampir semua yang dipakai untuk ke makam Islam itu ya, itu kebanyakan candi gitu. Ini sebenarnya fenomenanya gimana Mas menurut itu sejarah atau yang terjadi ini gimana? Jadi dahulu itu juga mengenal namanya apa Bunda ya? Jadi penggunaan material lama untuk sesuatu yang baru. Apa itu sebenarnya itu ya? Pemanfaatan gitu ya. Pemanfaatan. Jadi ada beberapa teori Bunda. Memang salah satu adalah Babat Sengkala yang menyatakan memang Gunung Penanggungan di sebelah sini ini juga masih termasuk Gunung Penanggungan. Ini ditaklukkan oleh Demak dengan pasukan Islamnya yang bersemangat jihad fisabilillah itu tahun 1543. Sehingga kemudian banyak sekali bangunan-bangunan kuno yang bercorak Karsian, Hindu, Buddha maupun Kabuyutan itu kemudian berubah menjadi Islam gitu ya, seiring dengan kemudian pengaruh Demak yang pada waktu itu sangat masif sekali. Dan yang kedua itu Bunda ya, jadi ini rata-rata kalau tidak salah diduga makam-makam ini ternyata adalah setelah perang Diponegoro Bunda. Jadi setelah 2000 berapa itu? 1830-an saja. Ini sudah masa kolonial Belanda. Artinya sebelum pengaruh kolonial Belanda dalam menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa, itu banyak tanah-tanah itu yang jatuh kepada pihak swasta asing. Yang itu mereka itu menanami perkebunan yang berlaku dalam produk-produk di pasaran Eropa seperti gula, kina, teh, dulu tebu. bikin tebu itu untuk diekspor juga kan? Iya, diekspor. Jadi pabrik-pabrik gula menjamur, bahkan sebagian pabrik-pabrik itu menggunakan batu-batu bata era kuno ini. Nah ini, sehingga kemudian sebagian tanah-tanah itu sudah menjadi perkebunan tebu, tinggal tanah-tanah yang banyak situsnya ini memang dibiarkan oleh Belanda dan oleh masyarakat karena tidak ada tanah lagi untuk mengubur mereka yang mati sejak tahun 1830 setelah jatuhnya wilayah-wilayah ini ke pangkuan Belanda atau pemerintah kolonial Belanda. Maka yang mengandung situs inilah dijadikan makam karena masyarakat itu kalau menjadi makam ini ada ketakutan dulu Bunda. Ojo itu makam Mbak Buyute, kok nek dijupoi kok ciloko. Tapi kalau berserak di kebun-kebun diambil. Oh itu kebunnya Pak Anu iku kan apa-apa iku bekasnya wong biyen didol aja, diangkut aja dan lain seperti itu Bunda. Itu ada salah satu dampak positifnya. Memang ada dampak buruknya, dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Salah satu dampak positifnya adalah ini masih utuh. Ada sisa, ada yang sisa bisa kita lihat sebagai jejak peradaban leluhur kita Bunda. Ya, kita betul, kemana? Ya tadi Bunda. Tadi kita lihat ada batu juga ya Mas Ega ya. Oh iya Bunda. Jadi kalau di sana itu Bu ada semacam jejak batu. Lah ini batu bata kunonya itu luar biasa banyak sekali Bunda. Masif sekali. Baik itu menjadi jirat atau kijing, masih terap-terapannya masih. Nah ini juga ada semacam batu ya atau batu andesit. Jadi nu sewu Mbah, permisi Mbah. Sewu Mbah. Ini ada jejak batu andesit Bunda ya. Nah ini tapi pahatannya masih kasar seperti unfinished atau mungkin juga dipahat ya.
atau semacam dipahat atau buatan baru atau mungkin dulu lingga terus dipakai patok itu. Kelihatannya batu candi. Batu candi. Iya, batu candi. Karena ukuran lingga ataupun biasanya lingga kan segi 4, segi 8 sama silindris ya, itu. Terus bagian sini kayaknya dipetoki gitu ya. Iya, ini ada. Biar rata itu kayaknya. Iya, mungkin ada 2 Bunda dari situ ya. Iya, sini juga. Kalau dilihat atasnya itu kan bulat tadinya kan. Iya, atasnya bulat. Terus dipakai nisan jadi dibacoin gitu. Iya, mungkin ditata ya. Ditata atau dulu mungkin jejak prasasti yang ditata atau linggayoni yang ditata. Dan banyak sekali ini satu kompleks ini luar biasa. Mungkin jejak bangunan yang sangat megah pada masa lalunya, Bunda ya. Iya. Mungkin sini candi pemujaan atau mungkin semacam asrama gitu ya, Mas. Iya. Karena dekat sekali dengan Gunung Penanggungan, pemirsa, kita lihat di sana ada Gunung Penanggungan yang sangat dekat. Ini adalah bagian dari lereng Gunung Penanggungan. Bahkan memang boleh jadi ini juga istana masa-masa akhir kerajaan Majapahit itu. Ternyata istana Majapahit itu ternyata belum disusun secara kronologis. Kalau ngomong akhir-akhir Majapahit berarti di era siapa ini? Jadi era Girindrawardhana. Jadi ternyata pada masa kuno ketika kerajaan tersebut itu terkena bencana alam atau karena peperangan, maka kerajaan tersebut kehilangan tuannya dan tidak boleh ditempati lagi, Bunda. Oh gitu. Misalnya diduga istana pertama Alas-Terik, kemudian dijebol oleh Rakuti ketika terjadi pemberontakan Rakuti, kemudian diduga pindah ke pengkhianatan ya. Iya, pengkhianatan Rakuti, diduga kemudian pindah ke Trowulan. Kemudian Trowulan pada masa Kertabumi ditaklukkan oleh Girindrawardhana, diduga tuanya hilang, kemudian diduga pindah ke lereng Gunung Penanggungan. Oh, gitu. Di sini bisa jadi ya terakhir-terakhir ya. Iya, Kutha Girang ini atau Krapyak juga di dekat sini itu juga banyak sekali struktur batu bata kuno yang diduga juga butuh semacam kronologi. Istana kerajaan Majapahit secara kronologi ini diduga Tarik kandidat pertama, kemudian Trowulan di masa kejayaannya sampai rutunya Sirno Ilang Kertaning Bumi, dan setelah itu masa-masa akhir diduga di lereng Gunung Penanggungan adalah kandidat terakhir sebelum kemudian ditaklukkan oleh pasukan Demak. Itu diduga juga menaklukkan semacam pemerintahan terakhir kerajaan Majapahit. Era Majapahit. Iya. Jadi di era Majapahit itu sebenarnya penaklukan orang Demak, tapi di intern kerajaan sendiri ada pertikaian juga yang bikin lemah Majapahit gitu. Betul. Jadi secara geonologi gitu ya, memang perang Paregreg gitu ya antara Wikrama dengan Brewirabumi ini belum selesai ternyata. Dalam prasasti Petak juga dijelaskan dalam kalimatnya Duk ayun-ayunan Yudah lawaning Majapahit. Jadi Prabu Girindrawardhana itu melawan Majapahit yang suasana perang itu adalah berlarut-larut pertikaian itu. Duk ayun-ayunan Yudah, yaitu perang lagi pasang surut berlarut-larut. Betul, Bunda. Kena anu ya, asap ya. Yuk kita menuju ke pintu masuk. Nah, coba ke Mbah Mendek ya, ada semacam mandapa juga, Bunda. Ada beberapa tulisan mungkin dan pohon nagasari tua. Oh ya. Yuk kita lihat pohon nagasari juga. Ada pohon nagasari di sana. Sampai saat ini belum ada kajian makam Mendek secara komprehensif, sehingga belum ada papan Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, belum ada, Bunda. Ini belum ada ya? Belum ada. Belum ada penetapan cagar budaya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim, belum ada. Lah salah satu bukti ketuaan situs ini adalah pohon nagasari. Nah, di dalam juga ada lebih tua. Jenenge pohon nagasari. Nah, pohon nagasari di sini, Bunda. Ini lihat daun-daunnya. Coba Pak, di-spill daunnya kecil-kecil. Daunnya kecil-kecil. Panjang-panjang. Nah, biasanya bijinya juga biasanya banyak, kadang berserakan. Ada yang tukul nggak bisa dibawa ke Paseban? Kalau di sini nggak ada yang tukul ya. Nah, seperti ini bijinya. Ada benihnya. Coba kalau ada bisa dibawa, Mas. Nah, kita kan ngomong tadi tentang BPCB ya, Mas ya. Iya, Balai Pelestari Kebudayaan Jatim. Nah, ini adalah biji dari pohon nagasari. Pohon nagasari nanti kita tanam di Paseban, siapa tahu bisa. Tapi untuk tumbuh segede ini ratusan tahun. Saya sudah nggak ada. Lahir lagi nggak ada lagi. Baru segede ini ya. Iya, betul, Bunda. Ngomong tadi tentang ini, Mas, tentang apa namanya kajian komprehensif yang belum ada untuk menetapkan ini sebagai
situs cagar budaya secara resmi oleh pemerintah. Iya, belum. Sebenarnya kurang komprehensifnya itu di mana? Belum adanya itu data apa yang belum mendukung gitu loh. Kayak kita sambil duduk, yuk duduk situ-situ. Sebenarnya ya tembok ini asli Bunda. Tembok ini kan sudah kelihatan jejaknya kan kelihatan semua. Iya. Kali mungkin pelaporannya, kajiannya kurang lengkap dari biasanya adalah misalnya pihak lurahnya. Oh, sambil duduk sebentar sini. Oh iya. Nah ini enak pemirsa, di sini juga ada mandapa 2 ya, kiri dan kanan. Kita bisa jadi sebenarnya Mbak Mendek tembok keliling ini asli diduga sejak kerajaan Majapahit Bunda ya. Bahkan batu bata kunonya itu cukup banyak sekali, artinya tinggalan artefaktual di sini sangat masif. Ditambah lagi di dalam itu ada kolam kuno yang di dalam mana situ? Di dalam kompleks tembok, di dalam tembok ini. Sebelah mana? Di sebelah kiri Bunda. Sebelahnya pohon Dewandaru ini. Oh, mana Dewandaru? Itu. Nah, ini ya, Dewandaru. Nanti kita masuk situ ya Pak ya. Ini juga ada semacam kayak kolam kuno. Kemungkinan kolam ini adalah memang khusus untuk mandi ritual bulan purnama atau untuk bertapa di dalam air. Juga dulu ada memang para resi atau para pertapa itu melakukan pertapaan kungkum. Iya, kayak di Paseban kan ada juga. Iya, bertapa kungkum itu adalah salah satu ritual yang dahulu pada masa kerajaan Majapahit adalah sesuatu yang sangat familiar di antara para pelaku spiritual ataupun para pertapa ya pada masa lalu itu. Nah, ini karena memang sebenarnya situs ini sangat layak sekali dan sangat rekomendasi. Iya, harusnya ya. Sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan tentunya juru peliharanya diangkat sebagai pegawai negeri juga, biasanya itu pegawai Balai Pelestarian. Kurang apa? Kira-kira kurang apa? Kenapa kok belum ditetapkan? Nah, ini saya kurang tahu ya kenapa ini, harapan kita harus segera ditetapkan. Iya, karena situs ini asli, bangunan tembok keliling ini asli gitu, asli semuanya gitu. Bahkan kolamnya juga masih asli. Mungkin karena ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan, ada agak yang semacam strukturnya miring atau apa gitu loh Bunda. Nanti bisa kita ke sana Bunda. Ya, mungkin kita diizinkan untuk membaca tulisan Jawa baru ini Bunda. Ya, Mari Bunda, coba ini ada tulisan Jawa Bunda. Di pintu masuk Mbah Mendek situ pundennya, itu ada tulisan Jawa, tapi itu sudah Hana Caraka ya Mas ya? Ya, Hana Caraka. Artinya udah Hana Caraka. Berarti itu dibuat baru setelah era Mataram Islam ya. Sultan Agung setelah itu. Karena tulisannya tulisan Jawa Mataram Islam. Nah, itu kan dimulai dari Medang Kamulan, terus diteruskan Medang Kauripan, kemudian Kadiri, Jenggala, Singosari, Majapahit, terus kemudian masuk ke Demak, kemudian Pajang, Mataram Islam. Nah, masuk ini. Jadi kalau kita lihat tulisannya penambahan bangunan, tulisan ada tulisan Hana Caraka, berarti eranya setelah era Sultan Agung. Bahkan di sini juga ada penambahan Latin ya, bahasa Latin. Berarti ini adalah prasasti terbaru Bunda. Ya, apa ini? Sabar narimo temen ikhlas lahir batin, budi pakerti Kang Luhur. Nah, karena ini tulisan Latin ya. Dan Jawa Baru kemudian kemungkinan ditulis masa-masa Mataram Islam atau setelahnya gitu ya. Itu ada di ambang pintu atas Bunda. Nah, terus di kiri kanan ini ada wayang siapa ini? Ini Anoman. Di sana? Oh, ini baru, tambahan baru ya? Tambahan baru juga. Aksesoris tambahan baru. Kapan Pak itu dibuat Pak? Pak mriki Pak, sampean Pak dikenalno. Sampean mriki. Hah? Orang Jombang sepedanya hilang. Terus mriki saya gini mriki kotor. Sawah. Oh, ini sama juru pelihara atau tidak apa-apa, kenalin Pak juru kuncinya. Ini kenalkan Pak Udin nggih. Budiman. Pak Budiman. Juru kunci dari situs Mbah Mendek. Luar biasa. Beliau dari sawah, jadi belum bersih-bersih. Belum mandi. Dan ini menjelaskan tentang belum masuk ya Pak. Gambar ini. Oh, gimana ini tadi gambar itu? Tamu orang Jombang, sepedanya hilang. Setelah itu kesini mimpi disuruh buat wayang. Setelah itu sepedanya kembali ke rumahnya. Luar biasa. Bima itu Bima sama
apa namanya Anoman. Iya betul. Pakai ini kan apa? Ya Bima. Itu kain kukunya polengnya sama kukunya. Hanoman juga kain polengnya ya sama ekornya terlihat. Makanya jenenge Mbah Mendek itu karena kalau masuk kita harus mendek badannya mendek. Lah ini Bunda ternyata di atas ini. ada tulisan Jawa ini Bunda. Lah ini. Iya. Nah ini kan li Bunda ya. Lilo, lo, ra, lali. Jadi lilo lo, ra, lali, lalilo, ra, lilo. Ini apa ini tengah ini? Lo, ini ya. taling tarung. Ya lalilo. Bukan A ya, O ya. Iya. Di taling tarung gitu. Iya, Wong Jawa betul. lali Jawa. Iya, betul, ya. Saya dulu SD SMP itu masih sangat ahli Hana Caraka, Hana Caraka Mas. Saiki wis rada lali. Jadi ini piye iki rada anu ta? Dimaknai apa ini coba? Nah, lah ini Bunda, ini bahasa Jawa tapi ternyata mengandung filosofi atau ilmu Jawa tingkat tinggi kelihatannya Bunda. Kalau Bunda sendiri mengartikan ini lilo lo, ra lali, nggih, sama lali lo ralilo. Nah, ini luar biasa Bunda ya. Jeru ini. Iya, gimana kalau Bunda mengartikan ini? Satu baris. Ya, yang pertama baris pertama itu terbaca lilo lo rah lali. Lilo lo rah lali Bunda. Itu bukan lu. Apa? Artinya ora. Di taling tarung jadi ora. Sing putih Pak, dadi pripun Pak? Mriki Pak, pripun dadinya? Lilo ora lali ora lilo. Oh ya, lilo ini ora lali. Lili, bener. Pak, mriki Pak. Lalio, rah, lalio Bu, lalio, rah, lalio. Oh, lali ora pedotannya lilo. memang nggak ada pedotannya gitu. Lali ora lilo, lilo ora lali. Oh iya Berarti benar. kalau lali ora lilo itu berarti harus lilo terus. Oh betul Karena Bunda. ora lilone itu harus lali. Jadi artinya kan kita harus lilo terus gitu kan. Lali ora lilo, ya kan? Iya betul. Ora lilone kan kudu dilalekno. Artinya kita harus lilo terus. Betul kan? Berarti Bunda. kan harus lilo. Bahasa Jawanya itu lali ora lilo. Lali ora lilo artinya lupa ora ikhlas, lupa tidak ikhlas. Jadi tidak ikhlasnya itu kalau bisa dilupakan. Artinya kita belajar tentang keikhlasan itu ya. Okay. Jadi nek basa Jawa nek ikhlas iku apa iku? Nrimo lan legowo. Nrimo itu sebuah penerimaan, legowo itu berlapang dada. Jadi menerima dengan lapang dada itu loh yang jenenge lilo Mas Okay, itu. betul, Terus ngisore tadi apa? Lilo Lalio, rah, lalio apa Pak? lalio, rah, lilo. Lalio, ralilo. Ya sama berarti Iya. lalio ralilo ya maksudnya ya melupakan yang tidak rela tadi. Iya, Jadi betul, segala betul, sesuatu tentang keikhlasan itu benar-benar kita harus apa ya menerima dengan legowo tadi. Hal-hal yang membuat kita tidak menerima tentang kerelaan atau tentang keikhlasan itu lebih baik dilupakan. Ini benar sebuah filosofi hidup yang luar biasa Mas Eka. Betul. Ini belajar mengajak kita untuk belajar tentang keikhlasan atau tentang nrimo lan legowo. Jadi hal-hal yang membuat kita tidak menerima keikhlasan dilupakan saja. Ini ngoten betul, ya. Wis apik to wong Jawa to. Iya, luar biasa. Oh iya, Ya, ya wis. berarti Ya. dibaca lagi liloho ralali lalio ralilo. Iya, berarti diwolak-walik kayak bahasanya diwolak-walik tapi Iya. maknanya kurang lebihnya sama Nah, agar kita betul, Bunda. melupakan hal-hal yang membuat kita tidak ikhlas untuk melupakan ke hal-hal yang membuat kita tidak ikhlas. Betul, Itu. Bunda. Saya dulu pernah dibijui, pernah
bohongi si A sehingga sekian ratus juta atau gimana ya. Kalau memang mau belajar kepasrahan, keikhlasan ya udah kita lupakan, kita berbenah diri, kita membaca diri. Kenapa sih kita sampai tertipu? Nah, kalau kita bisa sudah tutup di situ, sudah bisa melupakan hal-hal yang buat kita tidak ikhlas, itu sudah lumayan bagus itu Mas Eka ya. Betul. Yuk, jadi luar ini biasa Bunda. Pintunya pendek. Iya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam harus mendek, makanya dulu. ini disebut Mbah Mendek. Ya, kita harus mendek, kita harus menundukkan badan kita ya. Ya, ini mungkin juga baru ditulis ya, berbeda. Apa itu? Nah, ini juga tulisan Jawa, makam Mbah Mendek. Makam iki Hayang Surgi Mbah Mendek. Oh, ya. Makam Hayang Surgi atau Mbah Mendek ya. Ya, yang garis ke bawah ini. Kita masuk. Oke, monggo rahayu. Rahayu. Rahayu, rahayu. Nih. Nah, ini. Nggih, matur suwun. Mas Budi. Nggih, nggih. Ngapunten sanget. Kita akan masuk dulu langsung ke dalam. Apa bagaimana? Duduk ngobrol dulu. Sini dekete anu. Dekete prasasti. Jadi luar biasa pemirsa. Sekali lagi dari juru kuncinya makam Mbak Mendek ini Mas Budi ya. Nah, ini yang senantiasa Mas Budi. biasa menjaga ini suasana di dalamnya ini cukup sejuk Bunda ya. Iya. Ada wayangnya Bunda ya, kiri dan kanan. Kalau bakar dupa di mana Pak Mas Budi? Depan pintu Mbak. Oh di mriko. Oh itu ada. Dupanya di tasih Pak Sudik. Saman berdiri sebentar. Betul kok, sampun betul. Jadi ini makamnya Mbah Mendek kalau dikenal oleh masyarakat sini. Tapi kalau kita lihat tadi kan ada rangkaian situs candi di makam sana ya. Bisa jadi sini ya satu komplek ini merupakan situs peninggalan dari era Medang Kamulan, Medang Kauripan, terus dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan selanjutnya, entah itu Jenggala, Kadiri, Singosari, kemudian masuk ke Majapahit itu ya. Nah, situs besar karena ada patirtanya juga. Punden ya, punden kalau di sini. Nah, ini ada Mas, ini nanti bisa lihat Mas ini. Jangan disuting, Mbak. Oh, enggak disuting ya. Iya. Dibaca enggak apa-apa. Oh, dibaca enggak apa-apa tapi dulu ada yang nulis sama bapak nggak boleh. Oh iya. Maksa. Setelah itu lehernya abu Mbak. Oh. Barang ke sini Mbak. Iya. Boleh lihat tapi tidak boleh disyuting gitu. Iya. Berarti nanti lihatnya masih Kak ya. Iya. Kita lihat nanti di syuting tutupan gini tidak apa-apa Pak. Iya. Jadi ini prasasti. Kita belum melihat nanti apa isinya di dalamnya, tulisannya apa. Karena Pak Juru Kuncinya bilang nggak boleh di-shoot, jadi kita nggak boleh nge-shoot, nanti kita bakar dupa saja di sini. Iya, jadi prasasti yang sangat istimewa di makam Mbah Mendek ini dipercaya di bahasa Bunda ya, bahasa Kawi atau Jawa kuno, yang baliknya adalah bahasa Arab atau tulisan Arab Bunda. Tulisan Arab? Yang selatan Arab, yang utara Jawa. Yang selatan Arab, yang utara dipercaya sebagai Jawa kuno. Yang sini Arab. Betul Bunda. Yang sini Jawa. Juga Jawa. Oh, tapi kalau dilihat batunya kayak baru nggak ini? Iya, itu baru. Baru ya, artinya kan. Atasnya itu batu bata. Apa mungkin tulisan Arab itu dibikin pada era Demak waktu itu atau gimana? Atau mungkin pada masa Mataram Islam. Mataram Islam, ya. Oh bisa jadi ya. Iya, setelah mungkin karena memang dari segi batu bata tadi ada yang tipis pemirsa, ada yang tebal juga. Iya. Diduga pada masa yang sangat kuno, era Empu Sindo, era Kahuripan, dan lokasi ini atau situs ini terus dilestarikan pada masa-masa setelah Medang Kamulan Bunda ya, Kahuripan, Kadiri, Singosari, Majapahit, bahkan setelah Majapahit hingga saat ini diduga itu terus dilestarikan, ada penambahan-penambahan tertentu gitu Bunda. Nah misalnya gentengnya tentunya ini bukan genteng era kerajaan Majapahit kan Bunda? Iya, itu Bunda baru.
Nah, termasuk ada penambahan, termasuk mungkin prasasti Arab yang dimaksud ini juga ada penambahan yang baru, atau prasasti Jawa kuno yang baliknya kemungkinan memang era yang cukup tua gitu ya. Ya inilah kondisi memang makam Mbah Mendek. Kayaknya rasanya rada-rada mistis gitu. Oh, iya Bunda. Di mana Bunda? Merasakan aura mistisnya Bunda ya? Aura mistisnya ini di sini. Iya Bunda, luar biasa. Sayangnya kita nggak bisa ngesut ya. Iya betul. Ya tapi ya kita ini aja kita maknai sebagai hal yang positif ya, karena semuanya kan untuk kerukunan ya Mas Ega ya. Betul Bunda. Karena menilik dari sejarah tadi sempat ada penguasaan Demak, terus dilanjutkan juga era Mataram Islam. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kalau di sini itu ada tulisan Arabnya. Ya, cuma betul, kita nggak tahu uninya apa sih bahasa Arab. Nah, ya itu Bunda. Jadi yang balik sini itu Jawa, yang sini tulisan Arab. Iya, sangat misterius pemirsa ya. Memang ini salah satu khazanah keistimewaan di makam Mbah Mendek ini adalah prasasti yang sangat istimewa dengan dui bahasa dan dui aksara. Jawa kuna dan diduga Arab. Bunda ya. Kira nanti kita lagi Mas. Kesuting kebahayan. Nanti aja. Oh ya nanti aja Bunda ya. Ya terus apalagi yang bisa kita bahas tentang situs ini? Nah kita akan melanjutkan keliling terutama kolam-kolam kuno, pohon nagasari tertua di dalam ini. Namun sebelumnya mungkin kita juga harus sowan terlebih dahulu ke Mbah Mendek yang ada di dalam Bunda ya. Terus boleh apa Mas Budi? Kita sowan di dalam atau keliling dulu selesai baru masuk gimana? Sowan dulu. Ya, ini live-nya off atau kesini gini dulu? Live-nya on betul apa-apa ya? Ya maksudnya Pak Sotik ikut masuk apa enggak? Pak Sotik di depan pintu. Ya. Oh ya dekat dari situ Pak. Monggo yuk. Nah jadi kita mulai ke Mbah Mendek Bunda. Ini juga pintunya sangat rendah Bunda sehingga kita harus mendek, bener-bener mendek. Iya benar-benar. Jadi kayaknya penamaan Mbah Mendek itu mungkin namanya Mbah Surgi itu ya. Terus penambahan Mbah Mendek itu karena pada waktu kita mau masuk ke situs ini kita harus merunduk. Jadi mendek itu kalau bahasa Jawanya itu merendahkan posisi tubuh kita, mendek. Kalau di Jawa itu kan ada tari-tarian Jawa gini ya. Kalau posisi mendek itu ya posisi yang benar-benar merendahkan badan kita ini. Pendek lebih, tidak dalam posisi normal yang tinggi ini enggak. Atau ada makna tertentu dari kenapa kita harus mendek itu Bunda? Atau tata krama atau pos liro? Tata krama, kita masuk ke situs leluhur itu kan kita harus menghormati ya, kayak menghormati gini. Posisi badan kan harus menghormati gini gitu ya. Nah kalau posisi tangan biasanya ngapur rancang, ngapur rancang kan kayak posisi meditasi kita itu kan ngapur rancang. Gitu. Jadi ini sangat istimewa memang Bunda sehingga dari lokasi ini menjadi nama dusun ini. Nama dusun ini menjadi nama dusun Mendek diduga berasal dari lokasi ini Bunda. Ini desanya juga namanya Desa Mendek ya? Dusun Mendek. Dusun Mendek, desanya Desa Kutogirang ya. Oke. Ayo kita masuk yuk. Siap Bunda. Jadi pemirsa kita sowan ke Eyang Surgi atau Mbah Mendek bersama Kanjeng Ibu Ida Sekar Kinase ya. Nah ini. Nah. Itu kan itu, Mbak. Oh, mriki nggih. Berdoa ae mriku mari ngoten mlebet. Nggih. Kita berdoa dulu Bunda. Yuk, masuk ya. Rahayu. Nah, rahayu. Lah.
Ntar ke sana ya. Jatuh. Jadi setelah kita sowan ke Mbak Mendek ya, yang di dalam, ternyata memang kondisinya auranya sangat kuat dan cukup magis, Bunda ya. Iya, bagus. Yuk kita lihat di sekeliling. Nah, sedikit izin ke halaman-halaman pun ya. Nun sewu nggih, rahayu, rahayu, Nun sewu. rahayu. Dari sapu samping Nggih. kilometer berkatu. Nah, ini pohon dewandaru. Pohon dewandaru. Ini pohon dewandaru. Yang cukup besar dan cukup tua, Bunda ya. Ini ya ratusan tahun kalau gini ya Mas. Iya, ya, Mas, bisa jadi ratusan tahun juga ini. Karena pohonnya sangat besar. di samping Paseban kan juga ada dewandaru, itu masih kecil. Dan Tapi sempat berbuah banyak. Ini ada nggak? Kalau ada berarti bojone ya dewe iki, Mas. belum berbuah. Ada, Bunda. pasti ada, pasti ada. Iya, iya, betul. Pasti ada, coba lihat. Nah, merah satu ada. Iya, tahu Bunda. Oh, kandani kok. Ya, ambil. Luar biasa, Bunda. Mana Ini sih, Bunda? satu-satunya. Mana Bunda? Dengan Bunda. Iya, tahu aja. Baunya, Jadi baunya. Ini bisa ada yang merah, Bunda ya. Ada lagi satu tak carikan. Set. Halo, sama nang di. Ada lagi satu. Satu lagi. Mana Bunda? Mana yang ini tadi mana? Ini Bunda. Di sini. Kita. Nah, ini Samen pemirsa. tuh tak mintakan satu tuh, ada tuh satu tuh. Mana Bunda? Tahu aja saya tuh jelimet. Ini tak putih, ini tak Bunda. Ikan yang merah itu. Ini juga ada yang agak hijau satu. Oh iya, Pak pemirsa. Nah, ini Ada. pemirsa, ternyata memang ini buah yang sangat langka pemirsa ya. Dan dipercaya kalau ketiban atau kejatuhan buah ini bisa kaya Bunda ya. Iya, katanya orang-orang Jawa itu begitu. Iya. Makanya harus kejatuhan. Ini kamera di harus beberapa- kejatuhan ini. Halo, kejatuhan pas kepala ini. Nek disawat deh, jadi nggak kejatuhan. Benar. Dipercaya ya, dipercaya. Sampai di beberapa situs itu kan orang sampai duduk bersila di Iya. situs Gunung Kawi ya. Sampai duduk mengharapkan bersila kejatuhan mengharapkan ini. kejatuan ini ketiban Wah, ini. dewandaru Awalnya ini. dia gak nunggu kejatuhan, dicopo Iya. cepet soge. Iya, ini kita Ada. berusaha menggapainya daripada menunggunya. Ya, nah ini ada rotok kuning Pak Setik gak kebagian nih. Ini Pak Rotok Setik kuning aja. ini. Rotok kuning Pak Setik. Oh, Ini Pak Setik. penting esensinya kebagian. Ah, ini Pak Setik ya, yang kuning lambang keemasan. Keemasan, iya, moga-moga lambang ketemu keemasan. zaman keemasan ini Iya, ya. zaman Yang keemasan. picture saya mana Pak? Yang ini? Ini ya. Nah, ini luar Dewandaru. biasa. Terima kasih semesta. Terima kasih semesta ya. Nah ini apa nih Mas? Nah ini Mas Jejak belum dijelaskan. peradaban kuno yang saya uraikan di awal tadi diduga itu merupakan semacam Bunda, apa namanya Bunda? Untuk Patirtan. mandi Kungkum. bersila kungkum, mandi Ya, kungkum. Dan ini masih asli Bunda ya. Asli peninggalan kuno ini Bunda. Ini bentuknya lucu ya, segi apa ini? Kok, Iya. agak apa namanya Agak gini? nih? melengkung iya Bunda. Melengkung. Ini apa? Ini ada filosofi Entah nggak? arsitekturnya itu berubah mengalami apa namanya pelengkungan seiring dengan perkembangan zaman atau memang dibuat melengkung semacam apa ya Bunda ya, bintang gitu Bunda ya. Iya, segi empat ya. Segi empat Segi bintang. kok lucu ya bentuknya. Iya Bunda, luar biasa Bunda.
Terus kita boleh turun nggak ini lihat ke bawah? Boleh Bunda, Boleh, ya? ritual bertapa, bersemedi sebentar boleh. Dan ambil foto bagaimana sebentar. kemudian leluhur kita yang pernah bersemedi, mandi kungkum di bawah, boleh kita coba kemudian merasakan ya. Jadi ritual kungkum Betul. itu memang ada sudah sejak dulu ada Betul, Mas. Makanya betul, Bunda. di Patirtan Jolotundo itu juga digunakan untuk kungkum, untuk bersuci. Betul Bunda. Di mana Paseban kita, di Paseban Sekar Kinase juga ada satu ruangan khusus untuk kungkum. Untuk kungkum. Jadi kalau jam 11 atau setengah 12 malam saya memang sering kungkum, padahal kan dingin sekali itu. Betul Bunda. Nah, berendam atau kungkum di air dingin di tengah malam atau di siang hari itu sama dengan laku tirakat hasta brata, yaitu kita meneladani sifat-sifat air. Betul Bunda. Jadi kita biar adem walaupun kedinginan ya. Iya. Artinya dalam keseharian walaupun kita berada di hiruk pikuk keadaan yang menguras emosi kita, bikin kita marah, tapi tetap hatinya harus dijaga tetap dingin. Itu Luar biasa Bunda. Hati-hati Bunda ya. Ya, oke. Jadi pemirsa, Mbah Sepuh kudu nah, hati-hati. ini salah satu peninggalan leluhur kita yang masih asri dan masih alami. Namun sayang ya, kurang kurang terawat. atasnya ini batu baru ya ini ya, Iya, yang timbunan. Maksudnya atasnya itu Iya. batu andesit atau batu candi Bunda. Ini yang ini loh, ini batu andesit atau Iya, batu baru? Batu andesit. Andesit juga. Iya. Oh, oke. Peninggalan kuno. Iya, Jadi iya. di sini berupa batu bata sama batu andesit. Dua batu, dua jenis Kita lihat artefak. susunannya, batu batanya mulai era. Iya. Loh, ini Lantainya ini diduga lantai asli, ya, karena batu batanya ini semuanya utuh, bukan fragmen ya. Karena ini utuh semua batu batanya. Diduga ini adalah asli lantai, sebagaimana lantai-lantai batu bata yang ada di Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Iya, tapi kalau dilihat ini kayaknya pembangunannya era Majapahit, Mas. Iya betul. Jenis Karena batu kebanyakan batanya itu tipis. Mungkin Iya, tipis. penambahan ya, penambahan di era Majapahit. Di era Di situs Majapahit. Mendek sini ini ditambahi satu Kolam. tempat untuk kungkum. Mungkin ada apa orang spiritual atau mungkin raja-raja pada masa itu ingin bertapa kungkum, maka dibikinkan kolam kecil. Karena kalau melihat ukurannya kan kecil, Mas. Iya betul. Cukup untuk inilah, untuk raja atau resi berendam. Iya, untuk bukan untuk maharsi. umum maksudnya. Iya, kemungkinan ini Artinya ya, adalah privat. Privat. Jadi privat sekali karena ini dikelilingi oleh tembok keliling dan temboknya itu masih asli, Asli Bunda. ya, Tembok nanti kita batu bata lihat. kuno Ya, ini ya, nanti ya, kita coba betul. keliling dan ini di area privat, di area dalam tembok ya, Bunda ya. Iya. Ya Bunda. Nah, Gimana jadi Bunda? Kita semedi sebentar apa semedi Bunda? sebentar. Iya, gimana Bunda? Boleh. Dupanya nggak ini ya, nggak usah dupa. Iya. Kalau di sini sambung alam bagus. Tangannya terbuka di apa? Betul. Sampean biasanya nggak Mas, rahayu weh. Iya Bunda. Sampean ayo. Iya pemirsa, ini Bunda minta ritual. Biasanya saya sebelum mengawali membuat video itu sowan dulu kepada mbahnya itu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang ong ibu bumi bapa angkasa kakang kawa adi ari-ari papat kiblat limo pancer sedulur tua sedulur enom ki among nyai among kaki danyang nyai danyang yang ada di bulan keramat ini putunipun sawan Mbah.
Nah, kita sudah direstui oleh leluhur kita, Bunda. Kalau kita sensitif ya, betul, pasti bisa merasakan energinya yang sangat besar di betul, sini. Bunda. Apa? Dari ujung-ujung tangan ini biasanya terasa not kayak ada energi masuk. Sama tadi merasakan apa enggak? Betul, betul, Bunda. Ya. Kalau kalau kita sering meditasi sambung alam, ya apalagi dengan tata cara kita itu cepat Mas. Kita duduk gini aja set kode langsung masuk sut gitu, terasa energinya masuk, sensitif ya. Betul. Yuk kita lanjut, kita lihat ke pagar-pagar sekelilingnya. Coba kita keliling ya, bangunan monumental yang sangat luar biasa sekali, temboknya ini benar-benar asli pemirsa ya. Dan keliling, jadi bangunan utama diduga situs pemujaan berada di tengahnya. Dan ini dahulu situs Patirtan. Ini baru ya? Oh ya, baru mandi atau kungkum, bertapa kukum. Bangunan-bangunan yang sangat-sangat kuno pada masa lalu. Diperbarui atau direnovasi sama cici cucut. Iya, cici cucu. Jadi keaslian tembok batu bata kuno ini adalah terlihat dari jenis batu batanya, bukan fragmen yang ditata ulang sebagaimana mungkin kita mendapati di beberapa kasus di punden yang lain itu fragmen. Namun di sini kita mendapati batu batanya adalah utuh semua. Utuh sekali. Diduga batu bata yang utuh itu mirip dengan batu bata yang ada di kolam Segaran. Kolam sebesar itu 6 hektar sebesar itu batu batanya ini utuh semua. Mulai juga era Medang. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat sistem penataannya kan sederhana, betul, makanya Bunda. Bisa saling mengunci ya kan. Iya. Ini nih, ini ketutup dengan ini di tengah itu ya. Betul. Jadi di antara ini dua batu bata atasnya mesti mengunci gitu. Nah, sistem mengunci. Namun karena ribuan tahun bahkan mungkin juga ratusan tahun sehingga mungkin banyak yang reot-reot gitu Bunda ya. Iya, yang melengkung-melengkung karena banyak aktivitas vulkanik, gunung berapi di sekitarnya termasuk gempa gitu Bunda ya. Nah, ini. Pohon nagasari tua. Kita harus detail itu. Detail itu. Ngasak. Ini bunganya warnanya sekarang detail. Saya mau detail Mas, kita harus Mas. Nah, ini pas waktu Mas. Ini Bunda. Kita sudah waktu kita ketemu pohon nagasari berbunga. Jadi bunganya warnanya putih. Nah, biasanya pada masa lalu sebagaimana Empu Prapanca ketika berkunjung ke Candi Jawa, Candi Jawi, itu pohon nagasari berbunga lebat dan mahkota bunganya berjatuhan di lantai candi. Ya seperti ini, berjatuhan ini. Berarti dan semerbak harumnya. Empu Prapanca bersama rombongan Hayam Wuruk ke Candi Jawi. Candi Jawi. Iya, tahun 1359. Ditemui pohon nagasari yang sedang berbunga dan kelopaknya berjatuhan seperti berarti ini Bunda. Kita ini rombongan beliau ya. Iya, inilah kita menemui lah ini. Kita nampak tilas Empu Prapanca ini kita. Iya. Kelopaknya berjatuhan. Ini ada manfaatnya enggak ini? Nah, ini ada manfaatnya enggak? Katanya dulu Empu Prapanca berbau harum. Dan ini sebagian besar masyarakat juga percaya bisa sebagai obat. Teh ya, coba Mas dipunguti Mas. Kita nidili memunguti. Coba bunga pohon nagasari. Pohon nagasari ini benihnya. Nah, ini yang banyak ini. Nah, ini ditaruh di mana? Coba Mas, ditaruh di saku belakang dulu sama enggak bisa di luar. Ini. Oh iya di sini Bunda ya, di luar sini ya, yang kosong ya. Nggak apa-apa nanti dicuci. Ini bunganya. Ini kan khusus edisi nagasari karena di situs Mbah Mendek ini ada nagasari yang tua. Iya. Cuma pendek ya. Iya. Pendek juga. Iya, jadi saya ngambil bunganya, saya ngambil bijinya. Mana Bunda bijinya? Ini. Oh, bukan itu biji sirsat itu. Ini sirsat Bunda. Ini sirsat. Ngapain sirsat di sini? Nggak ada pohonnya sirsat. Ya mungkin ada masyarakat atau hewan-hewan yang makan sirsat bertengger. Yang nagasari itu yang coklat-coklat kayak gini loh. Ini. Nah, ini. Oke, baiklah. Loh, kok ada sirsat banyak. Oh iya, ini sirsat. Kalau ada benihnya diambil juga Mas Ika. Nah, ini pohonnya ya, pohon tua ini yang dipercaya juga pohon keramat, pohon nagasari. Jadi ini lubang galenya biasanya berwarna. Kok lubang ya, kok bolong ya? Karena sangat tuanya. Kalau pohon tua itu yang tengah itu galenya itu biasanya sudah lapuk gitu. Ini lucu, baru lihat
Ada saking bolong ini, Iya, saking tuanya, saking tuanya Bunda. Nah, ini pohon kita nagasari daunnya tua. pohon nagasari. Kita Iya. hari ini beruntung karena pohon nagasarinya sedang berbunga lebat sehingga mahkota bunganya berjatuhan di tanah ini cukup banyak pemirsa ya. Nah, ini pohon nagasari yang lelesi. Benihnya mas. Ya, kita coba cari benihnya. Ya, dari situs Mbah Mendek.